Kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nurul Arifin. Nah, tahun tadi kita sudah ngobrol soal bagaimana karirnya Mbak Nurul Arifin ini yang sebenarnya tawaran sinetronnya banyak banget, tawaran filmnya lebih banyak lagi, juga ada tawaran iklan yang tidak kalah banyaknya. Tetapi suatu hari yang cerah, Mbak Nurul tahu-tahu masuk ke politik. Ini siapa yang menjerumuskan, Mbak? Menjerumuskan. Ya waktu itu waktu saya jadi aktivis perempuan, kan saya berangkatnya karena main film Kupu-Kupu Ungu, telesinema ya, tentang saya berperan menjadi dokter yang peduli terhadap HIV/AIDS begitu. Dan jelas di situ kan banyak pelajaran-pelajarannya. Jadi saya akhirnya sering diminta untuk advokasi dan mengedukasi ke seluruh Indonesia gitu. Iya, itu cukup serius kalau nggak salah dengan Ibu Nafsiah Mbora ya, juga dengan ketemu Ibu Nafsiah. Waktu itu beliau masih di WHO ya? Iya, masih ingat ya. Nah terus ternyata banyak subordinasi terhadap perempuan lah dan diskriminasi ya, baik secara struktural dan kultural gitu. Jadi akhirnya melencengnya itu menjadi aktivis perempuan gitu. Akhirnya jadilah saya harus belajar gender kan. Ya. Terus saya dikasih beasiswa sama Ford Foundation untuk sekolah di UI, belajar tentang gender dan seksualitas. Terus juga dikasih sekali lagi buat penelitian tentang hak reproduksi perempuan gitu. Nah dari situ akhirnya keberlanjutannya terjadi gitu ya. Saya bergaul dengan banyak aktivis perempuan dan juga dengan teman-teman di UI ya, aktivis perempuan kan banyak di UI juga. Jadi sama teman-teman dosen di UI itu dianjurkan untuk Nurul kamu kuliah lagi gitu. Akhirnya saya ambil S1, S2 tuh di UI. Jadi itu tahun 2000 saya baru kuliah S1-nya. S2-nya baru tahun 2004. Jadi lanjut. Cuman yang pertanyaan kembali yang pertama, siapa yang pertama menjerumuskan memberi ide bahwa Mbak Nurul masuk partai aja, partai saya, partai Golkar gitu. Siapa sih sebenarnya yang pertama? Ini ceritanya, jadi waktu itu saya selama jadi aktivis perempuan kita sama-sama punya satu isu yang diperjuangkan bersama-sama ya, sama perempuan-perempuan, yaitu tentang undang-undang pemilu tahun 2004 lah. Yang menyebutkan sedapat-dapatnya 30% caleg itu perempuan. Kan waktu itu lahirnya di Undang-Undang Pemilu tahun 2004 nomor 12 pasal 65 ya. Saya masih ingat gitu. Nah setelah itu goal, terus kami ini perempuan-perempuan direkrut sama waktu itu Setro. Ada Mas Hadar Gumai, ada Mbak Smita Noto Susanto, Mbak Ani Sucipto. Nah kita nih dibekalin begitu. Perempuan-perempuan yang direkrut begitu 100 perempuan ditawarkan kepada partai politik untuk mengisi ruang-ruang untuk menjadi caleg. Dan begitu mencalonkan tahun 2004 langsung terpilih. Itu kuncinya apa? Banyak loh bintang terkenal tapi belum tentu bisa masuk DPR. Waktu itu saya belum terpilih, Olga. 2004 belum? Belum, karena sistemnya masih sistem tertutup. Jadi berdasarkan milih partai bukan milih nama. Jadi saya masih diurutin sama partai. Saya dapat nomor 3 yang jelas-jelas di dapil tersebut memang kursi Golkar itu cuma dapat 2 kursi selamanya gitu. Jadi kan kita ini ditaruh sebagai vote getter juga, terus kayak ya lu kalau bisa dapat ya syukur, enggak ya udah ini pelajaran buat saya juga. Saya seperti itulah, ini menang ataupun kalah buat saya ya pelajarannya itu. Akhirnya tahun 2009 saya masuknya, karena waktu itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi 2004 saya gagal, saya langsung ambil S2, itu kan selama 2 tahun ya. 2007 selesai, terus saya disekolahkan masuk ke Lemhanas oleh partai, dikirim ke Lemhanas. Jadi waktu itu sekolah yang singkat 3 bulan. Dan susah masuknya? Waktu itu masih susah ya, kalau sekarang kan kelihatannya lebih banyak terbuka supaya orang dapat pendidikan wawasan kebangsaan tersebut. Nah saya akhirnya di situ, kemudian pada tahun itu juga, tahun 2006 saya menjadi Young Global Leaders, dipilih dari Swiss, dapat penghargaan dari Swiss. Jadi bagus sih, dapat penghargaan dari waktu itu Ratu Rania ya, dari Yordania yang ngasih.
Nah, tapi kalau misalkan ngelihat sosok Mbak Nurul juga memang aku tuh ngelihatnya ya kayak lugas, tegas, apa-apanya tuh serba cepat, termasuk Mbak Nurul juga menggencarkan banget pendidikan politik untuk perempuan di Indonesia. Nah, sejauh ini Mbak Nurul ngelihatnya gimana, Mbak? Ya siapa tahu kan kayak di antara kita tiba-tiba ada yang duduk di DPR. Iya kalian masuk dong ke partai. Minggu malam di sini, minggu depan tiba-tiba di Senayan ya. Lo enggak di sanain dulu ya. Duduk. Ini Olga nih mestinya masuk partai loh. Ini kayaknya masih memilih di luar. Padahal di luar kalau kita bisa bersuara dan gagasan kita itu bagus ya. Sayang sekali kalau kita tidak masuk ke dalam sistem gitu. Olga kan kayaknya memilih di luar sistem nih. Betul. Ya, sayang sekali begitu karena gagasan-gagasan itu akhirnya tidak tertampung gitu loh Olga. Aku mengundang kamu untuk bergabung sama saya. Jadi mayonnya kehormatan. Ditembak langsung. Loh, tapi Oke, malam ini Kak Olga dipinang ya. waduh. Nah, tapi Mbak Nurul, nih mengingat kondisi pandemi kayak gini, aku tuh jadi inget juga karena Mbak Nurul pernah menyuarakan untuk gaji-gaji Anggota DPR ya. dipotong aja Sekarang ini banyak kok pemotongan-pemotongan yang sudah dilakukan. sampai sekarang. Iya, karena memang Mbak Nurul semua kena pemotongan juga? iya, semua anggota tuh kena pemotongan. Ya, karena memang semuanya dipotong untuk Covid gitu. Tapi kalau kita ngelihat ya Mbak Nurul ini kan luar biasa banget. Disiplin, tegas dan sebagainya. Terus kita melihat juga bahwa bidangnya tuh dari bintang film, model gitu. Jadi penasaran juga, itu ketemu Mas Mayong di mana Mbak? Kalau nggak salah di wawancara ya katanya ya. Ya memang ketemunya waktu dia wawancara saya sih. Terus ya tertarik lah satu sama yang lain gitu. Terus apa yang membuat Mbak Nurul tertarik gitu? Jurnalis yang ini berbeda dengan jurnalis yang lain gitu. Yang pertama pasti ketertarikan secara fisik ya, ya keren lah. Ganteng ya. Dan pada saat dilamar partai, Mas Mayong gimana? Wah istri saya dilamar lagi nih, tapi sama partai. Iya, jadi penasaran ya support dari keluarga tuh seperti apa sih Mbak Nurul? Support dari keluarga bagus ya, karena kalau Mayong kan kenal saya pemain film dulu, artis. Biasa jarang di rumah karena syuting. Anak-anak lahir melihat ibunya juga bekerja, jarang di rumah juga gitu. Nah kebiasaan seperti itu ya buat mereka bukan sesuatu hal yang baru dan kaget. Dan membuat mereka kaget karena sering berpisah dengan saya misalnya. Tapi kalau anak-anak sendiri gimana Mbak? Ada yang mengikuti jejak Mbak Nurul atau Nggak Mas ada. Mayong? Enggak ada, mereka Beda yang satu lagi sudah gitu. bekerja, yang cowok ya. Terus bekerjanya juga Melkior ya? ya Melkior, udah kerja. Terus Maura nyentrik anaknya, dia lebih suka ngajar. Kemarin sebelum Covid dia sempat ngajar, kemudian setelah Covid kan banyak yang virtual, Iya. jadi dia resign begitu untuk ya dia lebih dapat darah sebagai apa ya, dia suka mengajar. Dia cita-citanya mau jadi setelah selesai S2-nya ini dia ingin jadi dosen gitu. Gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Mbak Nurul sebelum kita berpisah bye-bye, pertanyaan terakhir. Jawabnya iya atau tidak aja ya? Masih kangen gak sama acting? Pengen acting lagi gak? Enggak. Nangis deh itu semua fansnya di luar sana. Mendingan kita ngangkut warkop aja di sini nyari ya CD-nya zaman dulu ya. Kalau kita udah nggak bisa lihat Mbak Nurul main film lagi. Terima kasih banyak Mbak Nurul sudah Sama-sama. menyempatkan datang di meja saatnya perempuan bicara. Semoga sehat selalu. Amin, makasih. Semoga apapun yang menjadi cita-cita Mbak Nurul baik dalam keluarga maupun politik tercapai. Amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya Olga, Lolita dan Sahila juga semua penonton di sana. Dan saya ingin kita semua sehat dan melalui masa-masa sulit ini bersama-sama sehingga bisa bangun dan bangkit lagi bersama-sama juga. Yes. Kita berdoa semua deh, bismillah Yes, ya, ya. semoga yang Bismillah. sakit disembuhkan, Amin. yang sehat tetap sehat juga dan jaga kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nurul. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih punya satu narasumber lagi. Sama presenternya sama kita-kita loh sisters. Tapi yang ini kocak banget. Nanti kita akan ketemu dia ya. Kalau penasaran siapa jangan kemana-mana tetap di Saatnya Perempuan Bicara.